warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Nova Marwa Ananda, yang kedua Siti Nurfadlah, dan yang ketiga Kudratus Saadah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang preeklamsia, eklamsia, antipiretik, vitamin dan mineral. Berikut adalah penjelasannya. Nah, masuk ke materi pertama, yaitu tentang preeklamsia. Apa sih itu preeklamsia? Preeklamsia adalah peningkatan tekanan darah dan kelebihan protein dalam urin yang terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Bila tidak segera ditangani, preeklamsia bisa menyebabkan komplikasi yang berbahaya bagi ibu dan janin. Nah, berikut adalah penyebab preeklamsia. Sampai saat ini, penyebab preeklamsia masih belum bisa diketahui secara pasti. Namun, kondisi ini diduga terjadi akibat kelainan perkembangan dan fungsi plasenta, yaitu organ yang berfungsi menyalurkan darah dan nutrisi untuk janin. Kelainan ini menyebabkan pembuluh darah menyempit dan muncul reaksi yang berbeda dari tubuh ibu hamil terhadap perubahan hormon. Akibatnya, terjadi gangguan pada ibu hamil dan janinnya. Meski penyebabnya belum diketahui, ada beberapa faktor yang diduga memicu preeklamsia, yaitu yang pertama adalah faktor usia, yaitu usia yang kurang dari 20 tahun atau usia yang lebih dari 40 tahun. Yang kedua adalah obesitas kehamilan. Yang ketiga, riwayat penyakit. Yang keempat, riwayat kehamilan. Dan yang terakhir adalah kehamilan pertama. Gejala utama preeklamsia adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi dan adanya proteinuria. Gejala tersebut umumnya bisa terdeteksi saat pemeriksaan kehamilan rutin. Gejala lain preeklamsia yang umum terjadi yaitu yang pertama adalah sakit kepala berat, yang kedua gangguan penglihatan seperti pandangan kabur atau sensitif terhadap cahaya, yang ketiga nyeri ulu hati atau perut kanan atas, yang keempat pusing dan lemas, yang kelima sesak napas, yang ketujuh frekuensi buang air kecil dan volume urin menurun, yang kedelapan mual dan muntah, yang kesembilan bengkak pada tungkai, tangan, wajah, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Dan yang terakhir adalah berat badan naik secara tiba-tiba. Nah, dalam menentukan diagnosis preeklamsia, bidan atau dokter akan melakukan tanya jawab seputar keluhan yang dialami ibu hamil, serta riwayat kesehatan pada ibu hamil dan keluarganya. Kemudian, bidan atau dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan dan tes, seperti pemeriksaan fisik menyeluruh, yaitu head to toe. Yang kedua, tes urin, non-stress test atau NST. Yang keempat, tes darah. Yang kelima, ultrasonografi atau USG. Dan yang keenam adalah USG Doppler. Kemudian adalah pencegahan preeklamsia. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan ibu hamil untuk menurunkan resiko preeklamsia, yaitu yang pertama adalah melakukan kontrol rutin selama kehamilan. Yang kedua, mengontrol tekanan darah dan gula darah jika menderita hipertensi dan diabetes. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal sebelum dan selama kehamilan. Yang keempat, mengkonsumsi makanan bergizi, lengkap, dan seimbang. Yang kelima, membatasi konsumsi makanan tinggi garam. Yang keenam, berolahraga rutin, baik sebelum maupun selama hamil. Yang ketujuh, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Dan yang kedelapan adalah mengkonsumsi suplemen vitamin dan mineral sesuai saran dokter.
Nah, berikut adalah beberapa jenis obat preeklamsia. Yang pertama adalah metildopa atau aldomet. Obat ini adalah alpha-adrenergic yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan menghambat medula oblongata di otak dari mengirimkan sinyal ke pembuluh darah untuk mengeruk yang akan meningkatkan tekanan darah. Dosis harian yang ibu perlukan adalah 500 mg sampai 2 gram dibagi menjadi 2 sampai 4 dosis. Metildopa juga dapat diberikan lewat infus jika diperlukan. Kemudian yang kedua adalah labetalol, normodin atau trandat. Obat ini juga menahan impul vasoconstricting dan aman untuk digunakan selama kehamilan. Dosis umumnya yaitu 100 mg 2 kali sehari dan dapat ditingkatkan mingguan sampai total 800 mg 3 kali sehari. Labetalol juga aman untuk digunakan lewat infus atau ke pembuluh darah intravena. Yang ketiga adalah nifedipin prokardia. Obat ini merupakan penghalang saluran kalsium yang dapat melunakkan pembuluh darah dan mengurangi denyut jantung. Obat ini dikonsumsi hanya sekali sehari, biasanya 30 mg. Jika diperlukan, dosis dapat ditingkatkan sampai 90 mg setiap harinya. Kemudian masuk ke materi kedua, yaitu eklamsia. Nah, apa sih eklamsia itu? Eklamsia adalah kondisi medis serius yang dapat mempengaruhi wanita selama kehamilan. Kondisi ini merupakan lanjutan atau komplikasi dari preeklamsia, yaitu kondisi langka yang serius di mana tekanan darah tinggi dapat menyebabkan kejang selama kehamilan. Eklamsia juga diartikan sebagai tekanan darah tinggi yang menyebabkan serangan kejang pada masa kehamilan. Eklamsia juga sebagai salah satu penyebab kematian pada ibu dan bayi baru lahir atau stillbirth. Kemudian adalah penyebab eklamsia. Nah, jika eklamsia ibu memburuk akan mengakibatkan kejang atau koma pada ibu. Kondisi ini diperkirakan terjadi karena adanya fungsi serta bentuk yang tidak normal pada plasenta. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan eklamsia. Yang pertama adalah faktor usia, yaitu usia di atas 35 tahun atau usia di bawah 20 tahun saat hamil. Yang kedua adalah kehamilan pertama. Yang ketiga, kehamilan kembar 2, 3, atau lebih. Yang keempat adalah penyakit ibu, yaitu seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit ginjal, atau kondisi lain yang mempengaruhi pembuluh darah. Yang kelima adalah riwayat keluarga, pernah memiliki penyakit preeklamsia atau eklamsia sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Gejala eklamsia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa eklamsia adalah kondisi lanjutan atau komplikasi dari preeklamsia. Maka dari itu, ibu hamil harus mengetahui gejala atau tanda-tanda eklamsia. Namun biasanya ibu hamil yang mengalami eklamsia, dia juga akan mengalami gejala preeklamsia. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi di sebelumnya ya, bahwa gejala preeklamsia itu seperti mual muntah, pusing, penglihatan terganggu seperti kabur, dan lain-lain. Nah, berikut adalah gejala eklamsia. Yang pertama adalah tubuh kejang. Kedua, agitasi parah seperti stres dan depresi. Dan yang ketiga adalah tubuh tidak sadarkan diri. Kemudian adalah diagnosis eklamsia. Untuk mengetahui apakah ibu hamil mengidap eklamsia atau tidak, perlu dilakukan tes terlebih dahulu. Berikut adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui apakah ibu mengidap eklamsia atau tidak. Yang pertama adalah tes darah. Tes ini dilakukan untuk mengukur seberapa banyak sel darah merah pada darah dan pengukuran jumlah trombosit
untuk melihat proses pembekuan darah dalam tubuh. Kemudian adalah tes kreatinin. Kreatinin adalah produk sisa pada tubuh yang dihasilkan oleh otot. Namun, apabila glomerulus tidak bekerja dengan benar, jumlah kreatinin di dalam darah akan menumpuk yang pada akhirnya akan mengindikasikan pada preeklamsia dan eklamsia. Dan yang terakhir adalah tes urin. Tes ini bisa dilakukan dokter untuk melihat adanya protein di dalam urin yang menandakan fungsi ginjal telah terganggu. Kemudian pencegahan eklamsia. Sebelumnya telah disebutkan bahwa tekanan darah tinggi diduga menjadi salah satu penyebab utama dari kondisi ini. Eklamsia belum dapat diketahui secara pasti. Itu sebabnya masih belum diketahui pula bagaimana cara untuk mencegah komplikasi kehamilan ini. Sejauh ini, pemberian aspirin berpotensi memiliki efek perlindungan pada wanita dengan faktor risiko preeklamsia agar tidak berkembang menjadi eklamsia. Pengobatan eklamsia. Apabila ibu hamil memiliki preeklamsia, biasanya dokter akan memberikan obat untuk mencegah terjadinya eklamsia. Namun hal ini juga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dengan melihat keparahan penyakit dan kondisi kesehatan bayi di dalam kandungan. Namun biasanya jika eklamsia sudah parah, akan dilakukan operasi sesar untuk menyelamatkan bayi. Jika ibu hamil mengidap eklamsia, biasanya dokter akan memberikan obat antikonvulsan, suntikan magnesium sulfat MgSO4, menjadi pilihan pertama untuk menangani kejang pada eklamsia. Sebagai awalan, dokter akan memberikan magnesium sulfat sebanyak 10 gram. Pembagiannya yakni 5 gram dibokong pada awal persalinan, kemudian 5 gram lagi setiap 4 jam, yang pemberiannya 24 jam setelah melahirkan lewat suntikan intramuskular. Yang selanjutnya yaitu vitamin. Apa itu vitamin? Vitamin adalah sekelompok senyawa organik yang berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Vitamin juga diartikan sebagai zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh, berkembang, dan menjalankan fungsi dengan normal. Zat gizi ini tergolongkan sebagai mikronutrien atau zat gizi mikro, yang berarti tubuh memerlukan dalam jumlah sedikit. Jenis-jenis vitamin. Vitamin larut lemak yang disebut fat soluble vitamins, yaitu vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Dan vitamin yang tergolong larut air yaitu vitamin C dan B kompleks seperti vitamin B1, B6, dan B12. Jenis vitamin ini harus terurai dalam air terlebih dahulu agar dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Fungsi vitamin. Vitamin sendiri memiliki berbagai fungsi yang membantu mengatur metabolisme, seperti mencegah penyakit kronis, memelihara nafsu makan, kesehatan mental, dan kekebalan tubuh. Vitamin ini bisa didapatkan dari berbagai jenis makanan atau ditemukan dengan mudah pada buah-buahan dan sayur-sayuran di sekitar. Penyakit kekurangan vitamin. Vitamin sangat penting untuk kehidupan dan kesehatan tubuh. Kekurangan vitamin sudah diketahui semua orang yang bisa menimbulkan beragam penyakit. Berikut adalah penyakit akibat kekurangan vitamin. Penyakitnya seperti osteoporosis, anemia, gondok, penyakit beri, kebutaan malam, bahkan ada sariawan. Selanjutnya ada penyakit kelebihan vitamin. Hipervitaminosis adalah kondisi penumpukan vitamin yang sangat berlebihan di dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan keracunan bagi seseorang. Gejala yang ditampilkan bisa berbeda-beda tergantung dari vitamin apa yang kadarnya berlebihan dalam tubuh. Nah, penumpukan vitamin di dalam tubuh umumnya disebabkan oleh konsumsi suplemen yang berlebihan, bukan dari sumber makanan. Vitamin yang paling rentan menumpuk dalam tubuh yaitu
yaitu jenis vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sumber vitamin. Vitamin alami lebih baik dari suplemen yang diproduksi. Sumber vitamin alami didapat langsung dari makanan yang tersedia di alam, seperti yang bersumber dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Contohnya yaitu ada brokoli. Brokoli merupakan sayuran yang kaya vitamin. Sekitar 80 gram brokoli mengandung 85% kebutuhan vitamin C seharian. Selanjutnya ada bayam. Sayur bayam adalah sumber vitamin alam terbaik. Bayam mengandung vitamin H, B6, C, E, dan K. Selanjutnya ada alpukat. Alpukat adalah sumber vitamin B, vitamin K, dan vitamin E. Alpukat juga merupakan sumber serat dan lemak sehat yang baik untuk tubuh. Selanjutnya ada kiwi. Buah kiwi ini bagi tubuh adalah sebagai sumber nutrisi yang kaya akan vitamin C, vitamin A, vitamin E, vitamin K, kalium, asam amino, asam folat, dan kalium. Selain itu, buah dan juga mengandung banyak antioksidan dan merupakan sumber serat. Ada mineral. Mineral adalah nutrisi mikro yang memiliki peran dalam membantu fungsi tubuh agar berjalan dengan optimal. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, mineral ini penting untuk fungsi metabolisme tubuh. Mineral juga dibutuhkan tubuh untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan serta fungsi yang optimal. Kekurangan nutrisi bisa mengganggu fungsi serta kerja tubuh tersebut, termasuk keseimbangan elektrolit, sistem saraf, pencernaan, hingga metabolisme. Deficiensi mineral dapat mengarahkan pada berbagai penyakit, misalnya kekurangan vitamin D bisa menyebabkan osteoporosis, sedangkan kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia. Ada jenis-jenis mineral. Mineral terbagi menjadi dua jenis, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar. Di antaranya adalah kalium, magnesium, fosfor, kalium, sodium, klorida, serta sulfur. Selanjutnya ada mineral makro. Mineral makro adalah mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar. Di antaranya seperti ada kalium, magnesium, fosfor, kalium, sodium, klorida, dan serta sulfur. Sumber mineral. Mineral banyak terdapat pada berbagai makanan sehari-hari. Sumber mineral bisa kamu dapatkan dari susu, yogurt, keju, buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, daging, dan biji-bijian. Mineral juga bisa ditemukan pada makanan olahan yang telah difortifikasi oleh mineral tertentu, seperti sereal dan roti. Suplemen mineral pun bisa menjadi sumber asupan mineral sehari-hari, asal penggunaannya tepat dan sesuai kebutuhan serta dosis. Selanjutnya ada fungsi mineral. Fungsi mineral masing-masing memiliki fungsi berbeda bagi tubuh, termasuk menjaga kesehatan tulang, otot, jantung, dan otak agar dapat bekerja sesuai fungsi normalnya. Fungsi mineral bagi tubuh lainnya yaitu membantu tubuh memproduksi enzim dan hormon. Penyakit kelebihan mineral. Selama konsumsi mineral bersumber makanan sehari-hari, peminum overdosis dan efek samping tidak akan muncul. Tetapi konsumsi mineral dalam bentuk suplemen bisa menimbulkan risiko overdosis, keracunan, serta reaksi alergi. Reaksi negatif dan tanda-tanda overdosis ini akan berbeda-beda tergantung dari mineral yang dikonsumsi. Jika penyakit kekurangan mineral. Kekurangan mineral dapat membuat seseorang mengalami ketidaknyamanan, bahkan mungkin merasa sulit untuk melakukan aktivitas normal sehari-hari. Contohnya seperti kram otot dan nyeri sendi, kelelahan dan kelemahan ekstrim, mati rasa dan kesemutan, kembung, mual, kehilangan nafsu makan, dan muntah. Antipiretik. Antipiretik adalah golongan obat berfungsi sebagai anti demam sekaligus anti nyeri. Obat dengan golongan ini bisa digunakan untuk meredakan nyeri akibat radang sendi, cedera, sakit gigi, sakit kepala, atau nyeri haid, sekaligus bisa mengatasi demam. Jenis-jenis antipiretik. Terdapat 3 jenis obat yang masuk ke dalam golongan analgetik dan antipiretik.
yaitu ada salisilat, paracetamol, dan non-steroidal. Anti-inflammatory drugs. Beberapa jenis obat dari golongan ini hanya boleh digunakan sesuai resep dokter. Efek samping antipiretik. Efek samping yang dapat ditimbulkan oleh obat analgetik dan antipiretik berbeda-beda, tergantung pada jenis obat analgetik atau antipiretik yang digunakan dan kondisi pasien secara menyeluruh. Berikut ini adalah beberapa efek samping ringan yang dapat timbul. Yang pertama, tukak lambung. Yang kedua, sakit perut. Yang ketiga, mual. Yang keempat, kehilangan nafsu makan. Dan yang kelima, gastritis. Selanjutnya adalah dosis antipiretik. Adapun dosis obat antipiretik yang sebaiknya digunakan tergantung pada jenis obatnya. Sebagai berikut ialah paracetamol. Dosis yang dianjurkan adalah sebesar 500 mg dengan pemberian 3-4 kali sehari. Untuk anak-anak dosisnya ialah 10-15 mg atau kilogram berat badan 3-4 kali sehari. Terima kasih.